Attack! Let's go. Oke, assalamualaikum, halo para pemakan segala, gimana semua kabarnya? Kembali lagi bersama saya Zen, yang masih habis bernafas dan pastinya akan selalu istiqomah dalam stalking uti-uti Indonesia Nusantara tercinta. Sebelumnya saya minta maaf lama upload karena selain anime jadul, memang gak ada subtitle khusus Indonesia dimanapun tempat nonton, baik ilegal maupun sudahlah. Lanjut part 3 Demon Lord Dante. Untuk yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk tonton dulu ya, link ada di bawah karena memang mulai brutal adegannya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan share biar saya tetap semangat dan tak berputus asa dalam merangkum cerita. Dan langsung saja kita ke ceritanya dan begicrot. Oke, pada part sebelumnya kesadaran Dante diambil alih oleh Ryo, tapi Ryo belum bisa mengendalikan tubuh itu sepenuhnya, dan masih ada sedikit pengendalian dari Dante, hingga para militer masih terus-terusan habis-habisan menyerang tubuh Dante dengan tank mereka, yang membuat Dante tentulah sangat marah, dan menyerang para tentara dengan seenak jidatnya. You can't do it! A devil! I'm a devil! What? Woman left behind! It's bad! We'll be totally destroyed! Di saat situasi yang mulai memburuk, petinggi militer meminta izin untuk menggunakan bom yang daya ledak yang tinggi. Ya, benar saja, datang beberapa jet militer mendekat dan menjatuhkan bom yang setara dengan bom atom tepat ke tubuhnya. Namun faktanya, ledakan yang setara 20.000 derajat Celcius itu bukanlah apa-apa baginya. Tapi tiba-tiba muncul yang tampak iblis hampir persis dengannya, kebal ada panasnya api mendekatinya. Ya, itu adalah wujud asli dari Zenon. Namun pikiran Dante kembali diambil alih oleh Ryo. Di saat Ryo tak mengenal Zenon, Zenon menjelaskan bahwa ia adalah temannya dahulu yang telah mengkhianatinya saat pertempuran melawan Tuhan waktu lalu, dan telah melakukan perjanjian dengan Tuhan. Dan sekarang ia sudah bertobat dan berusaha untuk menyadarkan temannya Dante bahwa percuma untuk Dante berambisi menjadi Tuhan, karena tak mungkin bisa mengalahkan kekuatan Tuhan yang maha kuasa. Namun Ryo masih bingung dengan penjelasan Zenon barusan. Tapi saat Zenon akan bersiap akan menyerang Ryo, dengan seketika kendali iblis diambil Dante dan bersiap menyerang Zenon. Be seen I will! Demon be seen on... Damn you! Bring your wrath! Show the demon, show him! Put your forces together and fight! You can't move! You can't fight the superpower God gave me! Dante! Ya, tapi faktanya Zenon bukanlah apa-apa bagi Dante. Namun di saat-saat sakaratul mautnya, Zenon masih meminta maaf telah mengkhianatinya. Dan ia pun tumbang seketika. Dante berubah lagi menjadi kendali Ryo yang bingung melihat Zenon sudah sekarat.
Berpindah pada sekelompok pemuja iblis yang bingung Raja Dante mereka kenapa bisa dikendalikan oleh Rio. Dan Astaroth bercerita saat Astaroth ingin mengajak Dante pulang kembali ke markas, Dante langsung pergi dari tempat itu meninggalkannya. Dan di sini mereka paham bahwa Rio lah yang mengendalikan tubuh Dante, raja mereka, di saat para pemuja lain tak percaya Beelzebub merubah tubuhnya mode iblis lalat. Dan menerima fakta bahwa Rio lah yang akan menggantikan Dante menjadi Raja Iblis karena ia mempunyai darah iblis dan pasti akan menghancurkan era peradaban manusia dan digantikan dengan era iblis. Dengan seketika mereka berubah wujud asli mereka. Hingga kabar munculnya Dante sampai ke sidang PBB. Namun beberapa negara tampak tak mau ikut campur dengan kasus yang sedang dihadapi Jepang karena cukup membahayakan. Dan berpindah pada para pemuja Tuhan, salah satu anak buah Otsuke mengusulkan untuk menggunakan nuklir sebagai senjata melawan Dante. Namun hal itu ditolak karena bukannya hanya Jepang tapi dunia akan hancur dibuatnya. Sementara itu Ibu Rio sangat merindukan Rio, anaknya yang belum juga kembali. Tiba-tiba ada seseorang menggedor pagar di luar dan Saori bergegas menghampiri dan sangat gembira bahwa itu adalah kakaknya dan segera memberitahu ibunya. Ya, namun saat menuju pintu utama, ia melihat bayangan monster yang terpancar di dinding, namun ibunya tak melihatnya. Dengan senang ibunya melihat anaknya kembali, namun tampak Rio menyapa dengan wajah yang datar. Welcome home. Are you okay? Singkat cerita, ayahnya pun tiba yang sudah mendengar bahwa Rio sudah kembali, namun istrinya menyuruhnya untuk membiarkan Rio beristirahat karena yang ibunya tahu Rio baru kembali dari tersesat di pegunungan beberapa hari lalu. Mengerti maksud istrinya, ayah Rio kembali ke kantornya karena banyaknya kerjaan. Lalu tiba-tiba Saori bertanya tentang kemunculan iblis di kota Nagoya dan berasumsi bahwa iblis itu bangkit pasti sudah dibangkitkan dengan jasad Tuan Putri yang diculik kemarin sebagai persembahan. Namun sang ayah yang mendengar hal itu pun cukup marah, entah apa alasannya, mungkin ayahnya tak mau anaknya terlibat jauh tentang masalah ini. Dan Saori masih curiga bahwa ayahnya tahu akan semua kekacauan yang sedang terjadi saat ini. Kembali pada Rio yang masih bingung dengan keadaan tubuhnya, mengapa dia bisa menjadi iblis dan meyakinkan dirinya bahwa ia benar-benar Rio manusia asli, bukanlah Dante si iblis. Berpindah pada Otsuke yang menemui Tuhan dan mengungkapkan ketidakmampuannya untuk melawan Dante, dan sang Tuhan meyakinkan hambanya untuk tegar atas situasi sekarang. Namun Otsuke kembali menjawab bahwa Zenon yang engkau utus untuk mengalahkan Dante sudah kalah. Namun Tuhan menyuruhnya untuk tenang karena Tuhan masih mempunyai 4 raja iblis yang terkuat pengikutnya. Dan Tuhan memberikan lokasi bahwa 4 raja iblis itu tersegel di Siberia Utara. Langsung berpindah ke Siberia, tepatnya di sebuah penambangan. Seorang penambang melapor ke militer bahwa mereka menemukan pintu besi yang tersegel di sana yang bertuliskan bahasa Ibrani, serta mereka sudah membawa ahli bahasa ikut bersama mereka untuk menerjemahkan kata itu. Yang ternyata tulisan itu berbunyi, tersegel setan yang tertidur di dalamnya. Sementara itu pasukan militer Siberia semakin bertambah dan tampak mereka sedang berusaha membuka pintu itu dengan menggunakan bor. Dirasa kurang efisien, mereka berencana hendak mengebom pintu itu. We've completed the preparation for blasting. Ya, nyatanya bom peledak yang setara menghancurkan gedung 50 tingkat itu pun tak berhasil dan masih tampak kokoh. Tiba-tiba langit menghitam dan menghunuskan petir-petirnya yang mengenai alutsista militer hingga rusak. Hingga pintu terbuka sendirinya, muncul sosok iblis itu dan seketika sang jenderal menyuruh prajurit untuk menembakinya. Fire! Attack!
Back down! Kill them! Shut up, you devil scum! General, damn you! Setelah selesai dengan para tentara, mereka pun lekas pergi. Dan tampak pria ahli bahasa masih hidup. Dan sekarang para Raja Iblis harus menghabisi tentara yang tersisa di luar dan pergi. Sementara itu pasukan pembela Tuhan mendapatkan sebuah rekaman rahasia dari Siberia tentang 4 iblis yang menyerang militer. Sementara itu berita itu ditutup-tutupi agar menjadi sebuah rahasia. Namun Otsuke berasumsi bahwa bebasnya 4 Raja Iblis serta pembantaian militer itu hanyalah pengorbanan kecil untuk tujuan yang lebih besar. Dan mereka berdoa agar diberi keselamatan atas perjuangan mereka pada Sang Juru Selamat mereka. Kembali pada salah satu 4 Raja Iblis yang bernama Sih ini, dia membuat onar dengan membakar salah satu rumah penduduk di desa. Serta Kujinba ini yang membawa rantai gada ikut menyerang para penduduk. Sementara itu tampak penyihir wanita dan Sakushi ini yang menunggu dari kejauhan, dan hal itu pun dilihat Beelzebub. Dan ternyata itu adalah sebuah ancaman bagi para pemuja iblis, karena mereka tahu bahwa 4 Raja Iblis adalah senjata Tuhan yang tersegel di Siberia yang telah bangkit. Tapi mereka masih cukup tenang karena mereka masih punya Dante sebagai raja mereka sebagai pelindung. Tapi sebelum itu mereka harus memulihkan ingatan Dante yang belum sempurna karena masih sering dikendalikan oleh Ryo. Sementara itu tampak Ryo yang sangat begitu frustasi keanehan yang terus-terusan terjadi pada dirinya. Hingga saat di penghujung diamnya terdengar suara yang memanggilnya Dante tanpa wujud, yang memperingati bahaya datangnya 4 iblis yang telah lepas. Namun Ryo marah dan meyakinkan suara itu bahwa dia adalah Ryo bukanlah Dante. Namun suara itu terus-terusan meyakinkan diri Ryo bahwa dia adalah Dante, si Raja Iblis. Ya, ternyata suara itu dari Beelzebub yang tiba-tiba muncul dari lantai dan sekali lagi meyakinkan Ryo adalah Dante dan mengingatkan tujuannya untuk bertarung melawan Tuhan. Saat Ryo yang merasa terganggu hendak mengusirnya, tiba-tiba Beelzebub berkata bahwa kau bukanlah putra dari Kotsugi dengan menunjukkan gambaran ilusi orang tua Ryo yang sesungguhnya. Namun mereka harus mati terlempar dari tebing dan hanya Ryo lah yang selamat hingga pada akhirnya Ryo diadopsi oleh Otsuke yang faktanya orang tua asli dari Ryo adalah dari keturunan iblis dan sekarang ia hanyalah diadopsi oleh Otsuke. Hingga tak terima kenyataan tersebut, hampir ia melayangkan pukulan pada Dante, namun tiba-tiba tangannya ditahan ayahnya yang datang tiba-tiba. Ya, namun saat ditanya ada apa oleh ayahnya, dia menutupinya bahwa ia sedang bercanda saja. Namun tampak air bening keluar dari matanya yang tak sanggup jika fakta itu memang benar. Namun di saat bersedih ayahnya berkata, jika ada apa-apa ceritakanlah karena kau anakku, dan meninggalkannya untuk sendiri. Berpindah di jalan tol, tampak sebuah pesawat kargo mendarat mendadak di tengah jalan, yang ternyata pesawat itu dibajak oleh 4 Raja Iblis, entah apa maksudnya.
Berpindah lagi pada ayah Rio yang sudah mendengar kejadian itu. Dan sekarang mereka sedang menuju ke laboratorium yang sedang memperkerjakan proyek iblis buatan mereka yang berpihak pada mereka. Dia bernama Satan SX. Dan sekarang ia disuruh berangkat untuk mencari mangsanya. Sebelum melakukan misi yang berdosa ini, mereka berdoa pada Tuhan memohon ampunan. Ya, entah apa tujuannya, tapi tiba-tiba setan ini dibiarkan untuk mencari korbannya oleh Otsugi. Berpindah lagi pada Saori yang lagi kurang kerjaan. Tiba-tiba tampak Beelzebub dengan wujud iblis yang menampakkan wujudnya di jendela yang membuat Saori kabur untuk menemui ibunya. Ya, tiba-tiba dinding rumah bergetar disusul Beelzebub dengan bayangan besar berdiri di depan mereka. Tapi tiba-tiba muncul Rio dengan wujud iblis datang melindunginya dan menggiring Beelzebub keluar rumah. Namun saat di atas atap, Rio juga tak menyadari bahwa tubuhnya berubah menjadi iblis dengan bersamaan Beelzebub menghilang. Di saat panik, ibunya menyuruhnya untuk membangunkan Rio yang mereka tak sadari bahwa sosok tadi adalah Rio. Ya, dengan sangat sedih Rio harus menerima fakta bahwa ia benar-benar keturunan iblis dan bukan anak kandung orang tua yang merawatnya sejak kecil. Oke, cuy. Masih banyak misteri yang belum diungkapkan secara detail di part ini, masih setengah-setengah. Dari senjata 4 raja iblis Tuhan yang membuat onar di mana-mana, serta ternyata ya Rio mengembangkan makhluk iblis buatannya dan diuji coba untuk mencari korbannya sendiri. Padahal kan dia pemuja Tuhan, tapi mengapa buat dosa? Tapi tak apalah, makin membuat kita penasaran. Oke, sekian dari part 3, next 4 link ada di bawah. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan share biar tetap semangat dan tak berputus asa. Dan saya Zen undur diri. Dadah, assalamualaikum.